Oke, ya kita akan lanjut ya. Kita di sini akan eh, mencoba mengakses JSON dari local directory ya. Nah, ada dua cara sebenarnya yang nanti akan kita lakukan, yaitu melalui lokal dan langsung akses API yang ada di web server gitu ya. Nah, yang cara yang pertama ini kita akan coba dulu yang secara lokal. Oke. Sebelumnya kan kita sudah menyiapkan ya untuk file JSON yang masih kosong yang belum kita isi gitu. Jadi sebenarnya untuk pembuatan dokumen JSON ini bisa langsung saja nih ya, bisa kita buat langsung di sini. Kita untuk membuat file JSON-nya misalkan apa namanya, ya seperti yang sudah kita lakukan di awal ya, sudah kita lakukan di awal. Nah, tapi di sini nanti kalau kita lakukan seperti ini cukup repot ya, karena data yang akan kita butuhkan untuk latihan ini kalau bisa sih data yang cukup banyak gitu ya, supaya latihan juga lebih menarik. Jadi kita tidak akan buat sendiri ini datanya JSON, kita akan ambil langsung dari salah satu situs yang menyediakan API secara gratis ya. Nah, ini situs ini sudah sempat kita bahas sebelumnya, yaitu situs kawal corona ya di Indonesia. Oke, jadi eh, ini untuk linknya juga sudah saya sediakan di modul. Ada beberapa endpoint API yang disediakan di sini ya. Beberapanya yaitu contohnya ada menampilkan data keadaan corona secara menyeluruh di Indonesia, lalu ada per provinsi, ada juga eh, global. Kalau global secara secara di seluruh dunia gitu ya, lalu untuk data positif dan lain-lain. Cuman di sini yang akan kita gunakan untuk pelatihan adalah yang data provinsi ya, karena datanya cukup banyak, jadi cukup menarik untuk kita jadikan latihan. Oke, bagaimana caranya untuk mengambil data JSON dari endpoint ini? Caranya bisa kita langsung seperti ini, kita copy saja untuk apa namanya, URL-nya ya, endpoint-nya, lalu kalian akses di sini, kita buka di browser saja. Oke, nah seperti ini. Ini adalah uh, hasil data yang dikembalikan dari endpoint data corona Indonesia per provinsi gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ada blok-blok ya. Ini kalau saya eh, perkecil, di sini nanti akan terlihat blok-blok atau objek-objek di sini di dalam array. Jadi dia data dasarnya dia berupa array, di mana si array ini memiliki eh, nilainya berupa objek-objek. Nah, masing-masing objek ini itu mewakili data-data per provinsi. Contohnya di sini satu blok mewakili Jawa Timur, lalu satu blok mewakili Sulawesi Selatan. Di sini di atas satu blok mewakili DKI Jakarta misalkan. Jadi per blok objek ini dia mewakili satu provinsi. Artinya di sini kalau tidak salah ada sekitar 34 objek ya, karena kan ada 34 provinsi gitu. Oke, nah oh ya, terus kalau misalkan kalian coba akses nanti, mungkin tampilannya tidak seperti ini ya. Kenapa tampilan saya seperti ini? Eh, Maksudnya lebih terstruktur dan lebih mudah dibaca, bisa di-expand datanya, bisa dipersingkat, karena saya menginstal satu plugin ya, namanya JSON View. Oke, kalau ada yang ingin coba juga menginstal, caranya seperti ini ya. Nanti boleh diinstal, boleh tidak juga sih, terserah kalian ya. Nah, kalau misalkan ingin menginstal, kalian bisa akses di Chrome, More Tools, lalu masuk ke extension. Oke, setelah di extension kita menuju ke Open Chrome website ya, Open Chrome Web Store. Nah, di Open Chrome Web Store di sini langsung aja nih kalian ketikkan aja JSON View untuk mencari ekstensi yang akan kita gunakan. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah ekstensi yang saya gunakan. Jadi nanti kalau ada yang ingin menginstal, silahkan sama dengan saya juga boleh. Ini JSON View yang dibuat oleh Gildas, karena ada banyak ya beberapa uh, keluaran. Di sini yang saya gunakan adalah yang dibuat oleh Gildas. Nanti silahkan caranya tinggal add to Chrome gitu aja ya, dan itu diinstal, download, selesai gitu. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini tampilnya seperti ini. Nah, tapi yang akan kita ambil ini bisa bisa saja ini langsung saya Ctrl A terus saya copy, tetapi kalau kita lihat di sini
data yang ada di sini itu adalah dia sudah di-convert ke objek gitu. Jadi ini bukan JSON. Kalau kalian lihat di sini kan tidak di AP tanda kutip ya untuk key-nya ya. Jadi yang menunjukkan bahwa ini itu adalah objek. Jadi sudah diparsing kira-kira seperti itu. Dan ini kalau misalkan kalian coba nih, kalau misalkan saya pilih semua terus saya copy lalu saya paste di file JSON saya yang sudah saya siapkan. Nah, ini nanti akan muncul error. Kenapa errornya ya? Karena memang di sini seharusnya kan kalau yang namanya key dari sebuah JSON itu harus diapit tanda kutip gitu kan. Kalau yang ini kan enggak ya gitu. Jadi ini memang sebuah objek yang sudah diparsing dari JSON. Jadi bukan ini yang akan kita gunakan. Lalu mana yang akan kita gunakan? Yang akan kita gunakan adalah sini. Kalian bisa klik kanan terus view page source. Nah, ini adalah file JSON-nya gitu. Jadi array dia dimulai dari array, lalu di dalam array ada banyak tadi ya, ada 34 objek mewakili masing-masing provinsi. Ini bisa langsung kalian copy seperti ini. Kita copy, lalu kalian paste di sini. Nah, masalahnya adalah kalau dengan cara seperti itu, ini datanya tuh ditampilkan dalam satu baris itu memanjang, dan ini akan sangat menyulitkan sekali untuk dibaca gitu ya, kecuali kalian pada saat nanti akan mengolah datanya sambil lihat ini. Nah, ini nggak masalah nih kalau misalkan sambil lihat ini bisa nih. Cuman kalau misalkan kerepotan misalkan seperti itu, jadi kita akan gunakan cara yang lain. Misalkan ini kita tidak akan menggunakan cara yang ini. Nah, kita akan memanfaatkan aplikasi Postman. Oke, ini aplikasi ini sebenarnya banyak fungsinya, cuman langsung saya bahas ke inti yang kita akan gunakan, yaitu kita akan melakukan request data JSON ya. Kita akan request ke endpoint API yang tadi kita tuju. Caranya sama seperti tadi ya, kalian tinggal copy di sini untuk endpointnya di copy. Kawal Corona Indonesia Provinsi, lalu kita menuju ke Postman. Nah, di sini nanti kalian tinggal pastekan saja si endpoint-nya atau URL-nya gitu. Metode yang kita gunakan adalah get, karena di sini ada banyak metode, nanti kita akan bahas di belakang. Kita sekarang memanfaatkan metode get dulu. Kalau sudah, tinggal kalian kirim. Nah, nanti kita akan mendapatkan respon berupa array ya, JSON di mana array di dalamnya terdapat objek-objek yang tadi ya mewakili masing-masing provinsi ini. Nah, ini yang akan kita gunakan. Nah, kalau kalian lihat di sini ada status oke, ini sebelumnya ya, atau nanti kita akan bahas 200 ini apa sih, itu nanti akan kita bahas materi selanjutnya. Oke, nah kalau sudah tinggal kita Ctrl A, pilih semua, terus copy, lalu kita pindah datanya ke sini. Nah, ini adalah data JSON yang akan kita gunakan. Jadi kita sudah memiliki sebuah file namanya sample.json di mana isinya itu adalah tadi ya, data status corona di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Datanya berbentuk array, di dalam array terdapat objek-objek yang masing-masing satu blok objek itu mewakili satu provinsi. Oke, kira-kira seperti itu ya. Itu untuk proses persiapan datanya.